Ini tuh benar-benar nggak kayak Korean drama yang ketemu di pesawat kayak kemudian pacaran, menikah. Ya no. Okay, if you are in the same boat with me, okay let's go. If not, ya udah. Jadi maksudnya nggak usah lanjut aja. Ya long distance waktu pacaran oke lah. Tapi kalau misal udah menikah waktu itu, I don't think it's gonna work. Gitu. Percaya nggak? Itu tuh pertanyaan yang hampir semua orang tanyain tiap kali ketemu aku sama dia. This is Life as Modern Women. Bersama saya Bianca Belnadia as your podcast host. Hi Fiona, thank you so much udah datang di Life as Modern Women. And kayaknya banyak deh teman-teman yang nggak tahu cerita kamu sebenarnya. Dan hari ini kita akan mengulik. Kamu tuh ternyata seorang gadis dari kota kecil ya kan? Iya bisa dibilang Terus gitu. kamu juga grow up in the hospitality business. Kamu pernah jadi airline stewardess untuk Singapore Airlines. Terus juga bisa ketemu jodoh. Dari dengan seorang aktor ternama tanah air nih ceritanya. Ternama tanah air. Okay. Such a strong words ya. Yeah. Dan of course now you're a mom to an almost 3-year-old Gianna. Kamu juga seorang business owner and also content creator. Benar-benar definisi seorang modern women ya. And I can't wait to hear your story and thank you for being here. Thank you for having me here. Oke, aku ada beberapa pertanyaan just to get us started and warmed up. Okay. Mungkin kamu bisa share nggak sih sebenarnya seorang Fiona tuh kayak extrovert or introvert? I'm actually very extrovert. So, Really? Yeah. So I'm an extrovert with a very low energy level. Yeah, I think that's the right phrase to explain-nya. Jadi kayak aku tuh benar-benar suka ketemu orang, suka ngobrol. Tapi mungkin it doesn't seems like that because my energy level is low. Jadi kayak aku benar-benar harus prioritasin apalagi sejak punya anak kayak mau ngapain karena kalau misalkan enggak ya itu aja kelihatannya tuh kayak akan lebih gampang capek sih. Tapi memang I'm very extrovert. I love to meet people. Jadi benar-benar kalau ketemu orang tuh bisa seneng, pulang happy ya. I'm extrovert. Okay, I didn't expect that sih sebenarnya. I'm extrovert ya. If talking about Dion malah the other way around. Oh, He is introvert but with a very high energy level. oh Jadi gitu. energy levelnya tuh tinggi banget tapi dia introvert. Oh, okay. I don't think our audience would have expected that, but okay, good to know. Gitu. Film favorit? Film favorit, I think Harry Potter. Yes. Gue kira bakal ngomong film suaminya. I'm a Potterhead loh. Karena Okay. kalau mikir susah ya kalau ditanya film favorit apa kayak banyak. Tapi I've been watching Harry Potter from the first Classic until the lah. last one. I think for so many times. Yeah, I think Harry Potter. Okay, last one. Kamu tuh sebenarnya tipe yang anak ambi atau yang kayak happy go lucky go with the I'm flow? very happy go lucky. Oh ya? Yeah. If you know there's yin and yang, I have a lot of yin in me. Jadi kayak bener-bener orang tipe yang sangat santai. Ya udah go with the flow aja. Malah kurang ambisius kalau bisa. Oke. I need that yang. I need more yang energy. Jadi kurang banget emang. Ya. Jadi kita mulai aja deh. Kayaknya actually nggak banyak loh yang tahu cerita kamu growing up. Mungkin kamu bisa nggak share sedikit ke teman-teman kita hari ini? Yeah, so far just like what you mentioned just now, actually it's pretty straightforward. Jadi benar-benar kalau misalnya yang belum pernah tahu ceritaku gitu ya. Memang I grew up in a very conservative family gitu kan, Chinese family. I grew up in Lumajang. Di mana tuh? I was born in Malang. Jadi kan Okay. memang mungkin ini memang kota-kota yang memang banyak dari teman-teman semuanya belum dengar gitu ya. Kalau Lumajang itu kayak 3 jam lah dari Surabaya. So actually is a very small town. But I was born in Malang gitu. Jadi dari SD sampai SMA aku di Lumajang. Kuliah memang di Surabaya gitu. Dari Surabaya fast forward terbang jadi
flight stewardess Singapore Airlines for 5 years, and then I met Dion. I got married, and then here I am now. It's Kalau pretty straightforward, right? Like very simple. Kayaknya enggak deh. Kayaknya kalau diceritain dalam 1 menit straightforward, tapi kita kayaknya mau ngulik kan hari ini. Yeah. Kayak kalau aku imagine growing up di kota kecil Lumajang yang aku pertama kali denger kayaknya hari ini, nggak tahu itu di mana, nanti kita cek peta. Kayaknya untuk bisa jadi di saat ini pasti banyak fase-fase lah ya. Yeah. Mungkin kamu bisa share nggak dari Lumajang kamu sekolah di mana kok even bisa masuk jadi flight stewardess juga? So actually kalau sekolah di mana, SD aku tuh, that's why I'm saying from a very conservative family. Kayak orang tua aku tuh percaya dulu anak masuknya tuh sekolahnya tuh sekolah Katolik gitu, kayak sekolah, karena memang kayak ya kalau dulu kan back then not so much choices for school. Jadi antara sekolah negeri atau sekolah swasta, yang which is biasanya sekolah Katolik, Kristen, atau mungkin dulu sekolah Islam gitu. Jadi dulu SD itu benar-benar sekolahnya sekolah Katolik, kemudian SMP, SMA benar-benar sekolah negeri. Terus dari situ langsung lanjut ke sekolah uni during the uni days. It was in Surabaya di Petra, itu pun juga Universitas Christian University gitu. Dari situ sih awalnya aku ambil majornya dulu ilmu komunikasi. Nah, fast forward until almost done with my uni days, adalah tuh rekrutmen Singapore Airlines gitu waktu itu. Jujur waktu itu tuh bener-bener di Surabaya gitu ya. Mungkin kalau di Jakarta banyak orang dari mungkin past decades they know about Singapore Airlines, is very renowned itu. Tapi waktu itu di Surabaya tuh orang bener-bener yang Singapore Airlines tuh apa, kalau bilang SQ orang tuh nggak tahu apa gitu. Nah jadi adalah ceritanya gitu kan, waktu kuliah itu when I'm almost done ya, jadi kayak udah tahun terakhir lah, semester akhir gitu, adalah seniorku gitu ngasih tahu gitu, karena dia masuk duluan jadi cabin crew Singapore Airlines, kemudian dia share ke kita lah, maksudnya juniornya, kalau ada nih airline Singapura namanya Singapore Airlines gitu. And then it's such a great opportunity for a fresh graduate gitu. Dari situ ketika dia share ada open recruitment, so yeah, that time I tried my luck. And then it's just happened in a click of a hand. It wasn't my dream job, but then when I tried for the first time, I made it. So yeah, itu punya lucky charm apa? Itu sesusah apa sih sebenarnya? Mungkin kalau kita, jujur, being a flight stewardess was my dream ya. Apalagi pakai seragam SQ gitu kan. Tapi kok kayaknya di kamu gampang, kayaknya nggak segampang itu deh aslinya. Kalau misal kita bilang memang semua kan kehidupan kan emang kayak nggak ada yang kebetulan gitu ya. And also that time my parents was against the idea, of course, because they are so conservative. Jadi mereka tuh tipe yang orang tua ngebesarin anak tuh harusnya begini nih idealnya, kayak sekolah, kemudian ketemu jodoh, menikah, punya anak, just as simple as it is gitu. But that time I was like thinking, no, it wasn't the life that I want. I want something more. Maybe because I was born in a small town, and then malah dulu tuh aku sama sekali nggak punya pengalaman travel, even not to Singapore. Hah? Jadi mau jadi stewardess nggak pernah traveling? So the first time I came to Singapore was, it was literally my very first Singapore experience. Dan pertama kali itu memang udah langsung kerja dan jadi cabin crew SQ itu gitu. So yeah, it wasn't, I'm not saying that it was not easy, but I think it's meant to be. Iya. Tapi rekrutmennya pasti lumayan susah kan? Oke, kalau misalkan mau dibilang mungkin banyak yang selalu interested gitu ya, kalau kita udah ngomongin step by stepnya gimana cabin crew recruitment gitu. But I'm saying that it wasn't that hard.
Tapi memang kalau untuk Singapore Airlines sendiri, being a renowned airlines, they have their standard gitu. Adalah step by step gitu. But I think it's quite general. Jadi mereka punya standard, but I think they are quite subjective in choosing their cabin crew. Kamu tapi dari Yeah. kandidat berapa, I'm sure berapa ratus atau I berapa know. ini? So it was that time I was start in Surabaya. Surabaya might be there was that time thousands, maybe over ya. Seribuan, ya. Kemudian dari situ lanjut itu udah dikit banget sih, kayak around 10 to 20, I cannot remember exact. And then we met with the rest of the candidates from Jakarta. Jadi kayak rekrutmennya ada dari Surabaya dan ada dari Jakarta. Jadi waktu itu kita ketemu sampai akhirnya dari yang thousands, maybe almost could be like 3,000, like around. Total 3.000. Maybe from Surabaya and Jakarta semua dijadiin satu And then batch-nya. the rest, the chosen one was five girls, including me. Jadi dari 3.000, Yeah. 5. And then I remember that time who made it to Singapore, including me, it was actually only 3 girls. Oh, Jadi kayak benar-benar dari itu 5 probability-nya yang berapa banget tuh? Itu berapa persen? Ya, 1 dibanding 1 Dibanding 1.000 1.000. lah ya, 1 Aduh. banding 1.000 gitu Wow. lah. Ya maybe because of that, akhirnya tuh orang tuaku juga mungkin ngerasa, oh anak ini ternyata perjalanannya panjang juga. Kayak maksudnya perjuangannya sampai akhirnya kepilih dan berangkat ke Singapura. Dan akhirnya mereka, ya they're quite okay with the idea. While actually, you know, it wasn't the easiest choice that they made that time. Yeah. Experience kamu gimana nih? Kan kamu kayak nggak pernah terlalu traveling growing up. Terus your first flight experience must be meaningful, atau at least there's some very meaningful story. I couldn't even remember my first flight experience though. Jadi kayak bener-bener I think because so many things happen gitu. Tapi memang Most memorable yang awal-awal apa? Ada nggak? the most memorable was I think my first long flight was actually to London. Oh. London is one of the most how to say maybe like a dream city. Ya, bucket for list so lah. many the bucket list from maybe so many people gitu. Jadi it was such a nice long flight, eye-opening experience for me. Dan memang ternyata ya memang you know universe conspires in our favor kan. Jadi setelah itu I keep going back to London, and London brings me a lot of beautiful, happy, sad memories also while I'm still flying that time. Ya. Ini benar-benar a lot of girls dream job. Tapi kamu sendiri gimana after punya pekerjaan ini? Sebenarnya nge-reflect tuh, how does this job shaped you to who you are now? Actually, this job is like now, if let's say the next few years, Gianna asked me, Mama, can I be a flight stewardess? Of course, I will say yes. Just Okay. go for it gitu. Karena memang benar-benar it's such an eye-opening opportunity for everyone. It shapes me in a, you know, benar-benar nggak bisa dijelaskan Dan diuangkan dan juga. diuangkan, you know. Ya, itu tuh benar-benar kayak in term of value, gimana kita value kita untuk bekerja gitu. Karena kan gimana pun itu Singapura gitu. Kemudian gimana kita nge-shape kita biar punya point of view and have a very open mind in every single time. And also how we keep ourselves to be disciplined at all times. Jadi benar-benar memang pekerjaan yang memang, if you say it's a dream job, then yes, you can dream to be a stewardess gitu. Tapi mungkin kalau bisa ngomong tapinya, give yourself a time frame, because I think the job could be very comfortable with the lifestyle, with the money, but then that time, according to my experience, I need something. I need a bigger purpose in my life gitu. Yeah. Nah, jadi waktu itu memang benar-benar ya setelah let's say 2-3 years,
I decided that I want something more. Nah, ini pasti yang banyak mau tahu. Mm-mm. Kamu apakah ketemu jodohmu di airplane kayak di film-film gitu kan? Iya. Transisinya, wah lagi Ber- serving. Percaya nggak? Itu tuh pertanyaan yang hampir semua orang tanyain tiap kali ketemu aku sama Dion gitu. I'm sorry. Tapi enggak, but it's okay. Itu tuh bener-bener kayak, Ketemu di pesawat ya? tapi bener-bener iya, kayak my life was not like in the Korean drama at all gitu. Nggak seindah itu gitu. Dan bahkan kalau tanya Nggak Dion, se-Cinderella itu. iyalah gitu. I wish. It's one of my wish when I was still stewardess that time. Tapi enggak. Jadi benar-benar ketemu Dion tuh waktu itu, ya aku ingat sih, tahu nggak dulu kan masa, ya mas kayaknya masih sampai sekarang sih kayak ketemu apa ya, chatting di social media. Dari awalnya waktu itu dari Twitter. Jadi kita dari Twitter kontekan, kemudian kita pindah ke Instagram DM-an. Itu nggak langsung juga, kayak beberapa bulan gitu. Kemudian kita pindah ke WhatsApp. Kita nggak ada apa ya, kayak bener-bener casual chat, talk gitu. Sampai kemudian Dion ada waktu syuting. Kebetulan syuting di Singapura Sebentar. gitu. Ini definisi beneran he slide into your DM dong. Oh, not he's the one who slide into my DM ya. Jadi kayak Jadi bener-bener siapa yang slide into your DM? enggak, jadi kayak jadi waktu itu tuh bener-bener kayak aku tuh pernah kayak apa ya, dulu Twitter tuh apa sih, kayak mention Iya, di iya. Twitter, kemudian Dion tuh nge-reply di situ. Dan dari situ kebetulan waktu itu Twitter tuh kan masih connected to Instagram, ya kan. Nah yang waktu itu aku komen tuh postingan yang relate, maksudnya ada postingan di Instagramnya. Akhirnya makanya kemudian kita move ke Instagram gitu. Oh, Dari Instagram kita masih kayak following each other, kemudian kayak reply-replyan lah di DM. tapi kamu tahu nggak dia siapa? In the Eh, beginning. Waktu itu tuh aku taunya karena mungkin waktu itu kayak udah beberapa tahun away dari Indonesia juga. I know that he must be like someone, like mungkin public figure gitu. Tapi nggak tahu kayak to be exact dia itu actor atau apa ya, might be one of those lah. Waktu itu kepikirnya public figure aja gitu. Ya tapi I just go with the flow that time. Ya. Mungkin kalau tinggal di Indonesia kelepak-kelepaknya lebih kali ya. Kalau kalau di luar negeri mungkin nggak terlalu. Enggak semua cewek juga kayak punya kayak starstruck. Kayak enggak lah. Ya, maybe I don't Karena know. ngomongin suaminya sekarang jadi nggak boleh terlalu starstruck ya. Maybe I don't know. Oke, terus abis itu dari DM-an nih, kan sebenarnya DM-an kan kayak serem It's gak sih? But I think it's very normal, right? Everybody doing it. Nah, I mean, yang masih single kan kayak I think very relate to this kan. Kayak, Iya. waktu itu tuh belum ada Tinder gitu. Jadi kayak memang benar-benar dari Twitter terus Instagram gitu. Ya makanya mungkin kalau serem dipikir serem ya mungkin serem gitu ya. Makanya tapi waktu itu kita tuh benar-benar very slow. Dari situ kan ketemu dan benar-benar kita tuh kayak we married effortless lah waktu itu. Kayak akhirnya sampai pas Dion syuting di Singapura, kemudian tanya aja kebetulan waktu itu tahu kan jadwalnya pramugari kan on off flying. Aku kebetulan waktu di Singapura juga. Jadi aku mikirnya ya udahlah, just give it a go gitu. Kita coba aja. Ya, anyway. And the rest is history. The rest is history, ya gitu sih. Jadi pertama kali ketemu di Singapura, takut-takut ada. Mungkin waktu itu mikirnya karena Singapura juga gitu. Aman karena lah mikirnya ya. ketemunya tuh di Singapura gitu loh. Kayak ya I think it's a very safe country. Iya. Kemudian aku lebih paham Singapura lah. Aku mungkin waktu itu mikirnya gitu. Jadi ya udah sih. Jadi maksudnya ngerasa kayak aman banget. And ya it's actually very safe ya. Terus waktu awal-awal pacaran, apalagi pacaran seorang public figure, kamu juga masih flying, pasti kayak long distance gitu ya, I would imagine. Kayak gimana tuh Iya, dinamikanya? Ya kayak dari awal tuh emang kita waktu ngobrol itu memang udah tahu. Actually it was me lah. Jadi kayak dari yang selalu cewek kan ya gitu. Kayak dari awal tuh aku udah bilang kayak ini tuh akan capek gitu karena akan jadi long distance. Jadi karena udah tahu long distance, aku udah bilang kayak I want to find a husband
Jadi langsung agak nakutin sih, tapi ya I said straightforward that time. Waktu itu tuh aku bilang ini aku pacaran tapi aku pengen cari suami. Aku pengen settle karena aku tahu relationship-nya akan capek karena long distance. Makanya aku punya komitmen ini dari awal. Okay, if you are in the same boat with me, okay let's go. If not, ya udah. Jadi maksudnya nggak usah lanjut aja. Jadi emang dari awal aku begitu udah bilang gitu, karena memang setelah itu memang capek banget, kayak long distance-nya tuh benar-benar yang harus kayak gantian, Dion ke Singapura, kemudian aku yang ke Jakarta, and it happen in between the flight, itu capek banget gitu. Jadi kayak selama day off aku harus nyempetin terbang lagi ke Jakarta, dan mungkin sebaliknya kayak gitu, capek sih. Tapi makanya karena dari awal kita udah komit ya, we made it lah. Jadi untuk klarifikasi, nggak ketemu di pesawat, ada DM-DM-an, jadi masih modern banget ya cara ketemunya. Ya. Terus habis itu transisi sudah tidak kerja, terus menikah, itu gimana? Jadi waktu itu jadi itu berawal dari kayak setelah 2-3 tahun terbang gitu, aku ngerasa kayak just what I mentioned, it wasn't apa ya, it didn't fulfill the whole purpose of my life. Kayak aku pengen pursue something else, aku pengen start a new family. Makanya aku ngerasa waktu itu untuk cari pasangan aku juga pengen yang langsung serius untuk start. I'm looking for a husband. Yes, I'm looking for a husband. Jadi mulai dari situ sih. Kemudian ya pastilah kalau misalnya di breakdown lagi sih, kayaknya nggak cukup satu sesi ya. Maksudnya orang pacaran itu pasti ada up and down-nya kayak gitu, ada challenge-nya. But yeah, we married gitu kan. Setelah itu, jadi pas banget waktu itu aku juga ngerasa kayak aku nggak mau jadi stewardess selamanya. Kebetulan bisa ketemu Dion juga, punya ketemu calon yang waktu itu benar-benar punya sama-sama punya mimpi pengen punya. We wanted to start a family gitu. Dari situ ya makanya decide nggak bisa juga gitu kan, maksudnya kayak kita tuh punya keluarga gitu kan, tapi harus long distance. Ya long distance waktu pacaran oke lah, tapi kalau misal udah menikah waktu itu I don't think it's gonna work gitu. Then I decided jadi karena waktu itu aku yang akan give up pekerjaanku waktu itu, karena juga aku waktu itu ngerasa I think it's enough gitu. Jadi makanya itu long story short, decided to get married and then I moved to Jakarta gitu. Waktu awal di Jakarta ada temen lah pasti, tapi temen juga pasti yang masih temen uni dulu yang di Surabaya, kemudian mereka di Jakarta. So I was like could be less than 10 friends that time, masih awal banget gitu. It wasn't easy. Jakarta jadi, bukan kayak rumah lah ya, karena nggak pernah. I didn't feel home that time gitu, karena kan masih juga baru. And then pandemic COVID hits gitu kan. Jadi ya memang waktu itu tuh dibilang mudah tuh sama sekali enggak gitu ya, makanya. Kemudian during COVID I got pregnant. Kemudian ya perubahannya tuh ada di situ ya. Jadi kayak belum ngerasa benar-benar settle, belum benar-benar ngerasa punya rumah gitu kan ibaratnya. Kemudian hamil, kemudian jadi seorang ibu. But then I think it changed a lot gitu. Start from the moment I become a mom, itu benar-benar berubah banyak. Kayak sejak punya anak aku juga ngerasa lebih, itu tadi berasa lebih grounded, lebih punya purpose dalam hidup gitu. Dan and now I feel home gitu, karena udah ngerasa sekarang malah ngerasa lebih punya rumah gitu sekarang. Karena jujur ya, transisi dari pramugari gitu, kemudian setelah we call it life, maybe life after SQ gitu, itu tuh ada transisinya. Jadi nggak tahu, mungkin teman-teman yang dulunya kayak bin crew, flight attendant mungkin akan setuju gitu kalau dibilang dulu tuh kita kan pace-nya kan bener-bener kayak lompat dari satu kota ke kota lain. Itu bener-bener kayak susah ngerasa punya rumah tuh sebenarnya di mana. Kecuali memang mereka bener-bener orang Singapura yang tinggal di Singapura. Tapi buat yang foreign crew, mungkin kayak aku waktu itu jadi orang foreign crew, Indonesian crew gitu. Ya waktu itu tuh aku tuh susah gitu, kayak ngerasa tuh kayak where is actually a place that I call home. Jadi nggak ada rumah gitu ya. Jadi benar-benar setelah married gitu,
waktu itu transisinya juga lumayan cepet karena COVID gitu kan. Setelah married, jadi setelah punya anak malah aku sekarang ngerasa tuh lebih punya rumah gitu. There's a place that I call home right now. Kamu pernah call Lumajang your home nggak? Of course, of course yes. Bukannya kayak dibilang kayak apa ya, nggak mau inget hometown apa-apa, bukan. Tapi memang bener-bener secara teknisnya, karena kan memang kita kalau ke sana kan memang harus naik pesawat, pertama ke Surabaya, kemudian kita harus 3 jam lagi perjalanan ke sana. Mungkin lebih karena nggak memungkinkan sekarang ada Giana gitu. Kayak bayangin kayak perjalanannya aja tuh udah mungkin nggak sekarang lah gitu. Mungkin ya beberapa tahun ke depan mungkin boleh gitu. Tapi kalau sekarang sih mungkin agak teknikal aja ke sananya. But of course Lumajang it was my home, but I think Jakarta is my home now. Jadi kalau sama orang tua lebih ketemu either di Jakarta atau di Surabaya. Jadi kita lebih lebih teknikal aja sih, mana yang lebih gampang gitu buat kita ketemu. Karena kan actually it's a matter of we meet our parents, having a quality time together, bukan harus di Lumajangnya gitu. Iya. Nah terus mungkin abis married, transisi, punya anak, punya bisnis, sekarang juga content creator ya kan? Aduh iya. How do you balance it? And kamu dari cabin crew udah gak ngerasa that's your purpose in life. Mungkin sekarang apa sih purpose in life nih Fiona? That's why aku bilang sih kita semua sekarang kan as a modern woman gitu ya, kita pasti semuanya juggling with more than one role for sure gitu. Dibilang gimana, aku masih juggling dan juga kayak I still keep on learning day to day gitu. Tapi emang paling kalau misalnya ditanya gimana caranya, I always set my priority. Our priority could change from time to time, pastilah gitu, pasti akan berubah. Tapi mungkin kalau misal ditanya sekarang, prioritasku nomor 1 apa? Keluarga gitu ya. Keluarga itu maksudnya apa? Jadi istri, jadi support system yang baik buat suami gitu. Dan kedua pasti jadi ibu yang baik lah untuk anak gitu. Nah kedua bisa dibilang mungkin lebih ke backpack gitu, my other baby gitu, apart from Giana, which actually I have backpack first and then Giana gitu kan. Jadi memang fokusku 2 itu dulu, kemudian ketiga kalau memang berikutnya aku masih punya waktu dan energi gitu, nah baru aku ke mungkin sharing my life as a content creator. Aku lebih set prioritiku ke situ sih gitu. Dan kalau bisa dibilang mungkin kita dengar cerita ini kan kayak wah kayaknya ceritanya sangat amat ini ya fairy tale story banget ya, dari kota kecil gitu ya. Nggak pernah traveling terus bisa jadi cabin crew, traveling around the world, terus bisa ketemu suami. Kalau kamu nge-reflect itu tuh kayak kadang-kadang ngerasa kok bisa ya gitu ya. Sebenarnya tuh kalau misal makanya kayak when you said it and then dipikir iya juga gitu ya. Tapi sebenarnya waktu ngejalanin tuh aku sih ngerasanya hidup ya memang kayak hidupku tuh nggak segampang itu sebenarnya. Mungkin yang kelihatan tuh kayaknya mungkin terlihat indah gitu ya, mungkin kayak gampang gitu, kayak maksudnya enak dari kota kecil kemudian jadi pramugari bisa keliling dunia, terus ketemu suaminya aktor lagi gitu kan ya, terus ke Jakarta jadi istri artis gitu kan, so cool suka kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu ya kalau waktu dijalanin tuh dengan up and down-nya. Kemudian kan banyak juga tanggung jawab lah ya kan, kalau yang harus yang harus aku lalui dari awal ketemu Dion sampai sekarang, atau mungkin kalau di flashback lagi malah dari sebelum berangkat ke Singapura sampai sekarang. Kalau dibilang ya, it's not your typical Cinderella story. You know? I think that's why kita namain title kita hari ini itu ya. Bener, kalau misal I love Cinderella gitu, ya kan. Kalau misal but my life wasn't like in the click of the fairy godmother wound and then change gitu. Jadi memang benar-benar challenge-nya banyak, up and downs-nya banyak. Tapi memang I choose to have my very own Cinderella story gitu, dengan challenge dan up and downs yang aku laluin gitu. It wasn't easy, but I have to say I keep on searching greater purpose in my life gitu. Karena bisa dibilang kayak
kita tinggal di Jakarta gitu ya, in such a big city gitu. We meet a lot of people every day. Pasti kita bisa ngeliat kanan kiri kayak aku mau jadi apa ya, oh si dia hebat nih, dia bisa begini begitu. Tapi aku ngerasa ketika aku punya purpose yang aku mau, tujuan hidup yang aku mau, dan aku terus jalan hari ke hari itu, inget gitu kan tujuan hidupku apa, itu sih yang ngebikin aku ngerasa tuh hidup tuh wholesome gitu. Kayak semua perjuangan itu pasti akan, maksudnya pada akhirnya tuh apa ya, nggak akan pernah mengkhianati prosesnya gitu loh. Maksudnya it's not easy gitu loh. Yeah. This life is not easy, but I have to say when we have a big purpose, greater purpose in our life, if we keep on searching for it, I think that's what make our lives wholesome gitu. Ini pertama kali kamu share cerita hidupmu kah? Kalau full I have to say yes You gitu. got it exclusive here, guys. Kalau biasanya soalnya pasti kayak ada kayak apa ya, barengan sama Dion, kayak mungkin diambil sekilas lah, dikit lah dari sisinya istrinya Dion Wiyoko kayak gitu. Tapi kita hari ini dengar dari versi Fiona Anthony ya kan? Mungkin two last question. Satu, kamu kan juga anaknya pembaca, dan kamu juga I think you have so much wisdom in life. Boleh nggak share salah satu mungkin moto hidup kamu so far that makes you a very wholesome person ya? Always dream big gitu, dream big and always try to pursue and serve for a greater purpose of your life gitu. Karena kan aku ngerasanya dari mimpi itu dulu kan kita bisa punya motivasi dalam hidup. Benar. Tapi punya mimpi aja itu terlalu abstrak gitu ya menurutku. Kita perlu punya purpose, mau apa dulu gitu. Karena kalau misalkan kita cuma ngejalanin hidup tuh dengan mimpi-mimpi aja gitu ya, akan banyak mimpi orang lain tuh akan terlihat tuh lebih indah kelihatannya gitu. Benar juga sih. Tapi karena kalau aku ngerasa tuh aku udah punya purpose, aku tahu mau ini. Setelah dijalanin, ternyata kan itu aja nggak gampang gitu kan. Punya satu tujuan hidup aja itu tuh nggak gampang gitu. Menjalani itu cobaannya banyak. Kita jalanin aja sendiri gitu. Ketika apa yang kita impikan, semua kerja kerasnya itu ada hasilnya. Itu sih yang menurutku akan buat kita itu jadi orang tuh lebih wholesome, lebih grounded, dan kita lebih happy. Daripada kalau misalkan kita jalan, kita nggak tahu tujuan hidup, kita lihat kanan kiri sepertinya tuh lebih indah gitu ya. Kita akan jadi orang tuh yang jealous, terus kayak we keep on comparing ourselves gitu. Kayak menurutku tuh unnecessary, menurutku sih gitu. Oke. One last question, kita udah di akhir segmen nih. Hari ini judulnya Not Your Typical Cinderella, tapi segmen kita tuh namanya Life as Modern Women. Jadi dari Cinderella jadi Modern Women. Apa sih modern Cinderella? Iya, modern Cinderella. Mungkin definisi life as a modern Cinderella versi Fiona Anthony itu apa? Life as a modern, there might be a lot of up and down, the unglam side that we don't see from other people. Jadi banyak banget sebetulnya yang mungkin sisi perjuangan orang tuh yang kalau aku bisa tumpahin semua misal di sosial media untuk aku share, aku mau share, tapi mungkin nggak cukup waktunya gitu loh. Jadi apapun yang sekarang kita lagi kerjakan gitu ya, kalau misalkan kita ngeliat mungkin kita lagi capek, it's okay to feel tired sometimes gitu. Tapi it's okay for us to take a break. Tapi yang penting selama kita punya tujuan, apa yang ingin kita tuju dalam hidup, we know what we want gitu, the purpose of our life. Sepertinya itu sih yang jadi jawaban kayak kalau misalnya ditanya life as a modern woman versi Fiona Anthony, just you need to serve and have a bigger purpose in your life. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Oh my god. Thank you so much for sharing your story. First time ever Fiona Anthony ngobrol depan kamera cerita hidupnya. Ternyata bukan ketemu di pesawat. Bukan, enggak. Ini tuh benar-benar nggak kayak Korean drama yang ketemu di pesawat kayak kemudian pacaran, menikah. Ya no. As much as we wish for it, no.
So I think lastly aku mau say thank you Fiona for joining Thank us you for today, having me. sharing your story. Aduh. Aku yakin banget teman-teman banyak yang terinspirasi. Semoga lah ya, semoga. And thank you so much teman-teman yang nonton hari ini. Don't forget to continue to join us at Life as Modern Women in our other episodes via YouTube atau Spotify. Dan untuk hari ini, actually aku juga mau share pertama kalinya kita air our first episode of the second season dengan all our brand new furniture that we use from Oslo today. Jadi thank you so much Oslo for supporting Life as Modern Women as well. So thank you everyone. Thanks for watching. Bye.